yang cerdas tapi yang ngajak mikir, bercanda ngajak lontong kan. Kalau sekarang ya ngajak lontong. Gimana suatu hari sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah tolong bonceng saya. Rasulullah bilang, bagaimana mungkin saya membonceng engkau di anaknya unta. Anak unta itu kan simbol anak kan kecil kan ya. Oh, sudah kalau itu tidak apa kalau emang mau, tapi boncengnya anak unta, tapi itu kesusahan nanti. Namanya anaknya unta kan kayak masih kecil banget, tidak mungkin ditunggangi oleh satu orang saja, tidak mungkin. Akhirnya sahabat, terus gimana ya Rasulullah? Masa anak unta ini diberduai? Ya tidak apa-apa katanya. Hanya dia dihadirkan untanya yang masuk dengan anaknya unta ternyata besar sekali. Sahabat itu bingung loh, kok besar ya Rasul? Katanya anaknya unta. Memang ini tidak terlahir dari seorang ibu, dari seekor ibu. Jadi maksudnya unta sebesar apapun, setua apapun, sesenior apapun, dia tetap anak bagi ibunya. Dia tetap anak gitu maksudnya. Itu maksudnya Rasulullah suka pakai bahasa begitu, tapi tidak berbohong kan gitu. Guyon-guyon yang cerdas yang tidak berbohong. Itu yang maksud dengan pembelajaran dengan gaya bercanda. Kita juga harus sering bercanda, bercanda yang normal, yang cerdas, yang tidak berlebihan dan tahu waktu. Itu harus itu sunnahnya Rasulullah ini. Bagi saya itu sunnah itu nih. Kalau mau nyontoh Rasulullah itu ya hidupnya harus ada guyonnya, jangan mood terus, jangan serius terus. Gitu ya, biar awet muda. Yang kedua juga biar idholus surur istilahnya. Idholus surur itu memperbanyak kebahagiaan. Bercanda itu biasanya bawaannya bahagia selama pada porsinya. Jadi itu cara ngajarnya Rasulullah al-muda'am. Kemudian kalau kita ingat almarhum Ustaz Ipung itu diantara yang diingat kan guyonnya. Terus tipe orang yang senang bercanda sehingga menyenangkan. Dikangenin santrinya, dikangenin teman-temannya kan begitu. Ada simbol yang melekat gitu. Bercandanya luar biasa. Kemudian wal muhajat. Muhajat itu teka-teki, ngajar dengan cara teka-teki, tebak-tebakan. Itu memantik ini kerja otak yang maksimal. Teka-teki itu memancing kerja otak yang serius. Sehingga otak itu tidak hanya mengkonsumsi barang yang receh. Diajak teka-teki itu lebih serius lagi. Nah Rasulullah itu contohnya suatu hari begini satu. Ini teka-teki yang agak ini sahabat pun salah tebak terus. Kata Rasulullah suatu hari begini. Ayyul khalqi a'jabukum ilaikum. Menurut kalian itu makhluk apa yang paling mengagumkan keimanannya? Kata Rasulullah pada saat siapa menurut kalian makhluk yang imannya itu paling keren? Terus sahabat bilang, malaikat ya Rasulullah. Malaikat pasti paling keren keimanannya. Rasulullah menjawab, bagaimana tidak mungkin beriman malaikat? Wong mereka itu inda rabbihim, berada di sisi Tuhannya. Wajar lah malaikat itu imannya mantap kok ada di sini dekatnya Allah. Bagaimana orang tidak beriman itu kan diyakini dengan betul, dengan mantap. Ada kabar kalau di Sukodono ada kecelakaan. Ini bagaimana tidak yakin dia ada di sampingnya pas kecelakaan. Mantap kan kalau ada di sampingnya. Ini malaikat satukan karena dia itu sudah normal. Tidak mungkinlah malaikat itu tidak beriman karena ada di sampingnya Allah. Inda rabbihim. Terus yang kedua kemudian sahabat bilang, kalau gitu para nabi ya Rasulullah yang paling keren keimanannya. Rasulullah juga menyalahkan loh. Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman? Wal wahyu yunzalu ilaihim. Sedangkan wahyu turun ke mereka. Informasi A1-nya itu loh dipegang oleh para nabi. Masa mereka tidak beriman? Terus sahabat siapa lagi ya? Malaikat bukan, nabi juga bukan. Terus nahnu ya Rasulullah, oh kita ya Rasulullah. Itu bukan kesombongan tapi karena emang
sudah diucapkan Rasulullah bahwa sahabat itu sebaik-baiknya generasi. Khairul qurun katanya Rasul. Sahabat itu sebaik-baiknya generasi. Akhirnya wajar sahabat siapa lagi ya? Kita ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, wa kaifa la tu'minun? Bagaimana mungkin kalian tidak beriman sedangkan saksi sejarahnya ada di depan kalian? Wa ana katanya, saya Nabi itu Rasulullah baina adhurikum, masih ada di depan kalian, wajarlah kalian beriman. Bingung sahabat dulu, terus siapa orang yang imannya paling keren? Akhirnya Rasulullah jelaskan sendiri. Tebak-tebakan begitu tuh saat lebih nempel ketimbang langsung antum menjelaskan ke intinya. Masih diajak mikir dulu gitu sampai bingung semuanya baru dikeluarkan ilmunya. Katanya Rasulullah, a'jabul khalqi, yang paling keren keimanannya itu imanan adalah kaum yakununa min ba'di, yang hidup setelah kita. Orang-orang setelah saya, orang-orang yang setelah Rasulullah meninggal. Kok bisa? Wahum yajiduna suhufan, orang-orang ini hanya mendapatkan lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya ada Al-Quran, ada ayat-ayat dan hadis, lalu mereka beriman dengan sepenuhnya. Padahal apalagi kita sekarang saja yang jaraknya sudah sekian ratus abad. Paling gampang lah antum dapat cerita, tidak usah 100 abad. 2 tahun yang lalu ada cerita. Kadang masih ragu-ragu, benar nggak cerita ini? Lo ini ceritanya sekian ratus abad. Sampai sekarang kita meyakini betul bahwa Rasulullah itu benar, bahwa Al-Quran itu benar, dan itu termasuk keimanan yang paling keren katanya. Tidak menyaksikan langsung, tidak ada di samping Nabi, tapi keimanannya sangat mantap bahwa Rasulullah itu ada. Itu yang dimaksud dengan makhluk yang paling keren keimanannya. Jadi kita itu saja di tengah modernisasi begini itu masih bisa menjaga kualitas keimanan, itu namanya keimanan yang paling mantap. Sehingga ini cara Rasulullah mengajarkan bahwa belajar itu juga perlu sekali-kali tebak-tebakan, perlu pakai gaya teka-teki untuk memantik cara berpikir dan kualitas berpikir yang lebih tajam. Baik, kita lewatkan tadi ya. Itu teka-teki ala Rasulullah. Oh, ada teka-teki ala ulama. Ulama juga banyak teka-tekinya. Contohnya gini. Saya ajak berpikir juga dengan itu. Fikih, teka-teki fikih. Gini. Imam Syafi'i pernah diuji kecerdasannya. Para ulama pernah menguji Imam Syafi'i, disiapkan teka-teki fikih. Kira-kira bisa jawab enggak Imam Syafi'i? Pertanyaan yang pertama misalkan begini. Ada orang sholat, kalau dia salam noleh ke kanan, maka istrinya secara otomatis terceraikan. Dia sholat, kemudian salam ke kanan, kalau sampai noleh kanan, maka istrinya secara otomatis terceraikan. Kalau noleh ke kiri, maka konsekuensinya sholatnya batal. Kalau mendongak ke atas, kanan kan berbahaya, kiri juga berbahaya, sudah ke atas, maka dia wajib bayar sekian rupiah. Apa jawabannya kira-kira? Kok bisa ada sholat model begitu? Kalau noleh kanan istrinya cerai, kalau noleh kiri sholatnya batal, kalau noleh ke atas maka dia wajib bayar sekian rupiah. Ada yang bisa jawab? Tidak Kalau noleh. ada yang bisa jawab nanti boleh keluar duluan. Kenapa? Tidak noleh. Tidak noleh berarti. Bukan saya sholatnya berarti. Nah ini pertanyaannya adalah kenapa kok bisa begitu? Kalau noleh kanan kok bisa cerai istrinya, kalau ke kiri kok bisa batal sholatnya, kalau ke atas kok bisa harus bayar sekian rupiah? Bedaan ini. Tapi kita jawab. Yang bisa jawab boleh libur besok. Wih, langsung Besok maksudnya hari Senin dulunya. Ini kalau noleh kanan kenapa batal? Kenapa terceraikan istrinya? Karena ketika dia noleh kanan, dia melihat seorang laki-laki. Yang laki-laki itu dulu adalah suami dari istrinya. Jadi istrinya itu dulu janda.
kemudian suaminya hilang sekian tahun dan dianggap mati akhirnya. Sudah dianggap mati akhirnya sudah dinikahi. Ternyata oleh kanan oh itu suaminya ternyata otomatis batal. Karena suami yang sah yang itu justru istrinya berarti terceraikan. Paham ya? Jadi menikahi orang perempuan yang suaminya hilang sekian puluh tahun dan dianggap mati, lalu kemudian datang lagi, maka pernikahan yang kedua itu batal. Tapi juga tidak zina karena sudah dianggap mati sebelumnya. Tapi ternyata datang, maka yang kedua ini yang batal. Gitu ya? Oke. Oke. Kalau ini kenapa harus batal salatnya? Karena ketika noleh ke kiri, di pundak kirinya ada tai cicaknya. Ada tai cicak ada najis. Berarti dia ketika sholat membawa najis. Orang yang sholat ketika sudah salam ternyata sadar ada najisnya, di sholatnya batal, harus diulang lagi. Antum sholat misalkan ya, sudah selesai, baru sadar, oh iya sarung saya kan najis ya, baru saya pakai, sudah diulang lagi sholatnya. Paham ya? Terus ketika dongak ke atas, kenapa dia harus bayar? Kenapa dongak ke atas harus bayar? Karena di zaman dulu itu kan tidak ada orang sholat, tidak ada atapnya kan. Di masjid kadang tidak ada atapnya. Dongak ke atas, oh ternyata sudah hilal itu sudah masuk tanggal. Dan itu jatuh tempo dia harus bayar hutang. Nah ini terjawab kan teka-tekinya. Meskipun juga antum boleh menjawab yang berbeda misalkan, tapi terjawab yang penting boleh. Misalkan oleh ke kiri, oh ternyata ada darah bukan tai cicak, ya boleh saja tetap batal. Itu Imam Syafi'i ketika ditanya teka-teki itu. Tapi belajar dengan gaya begini Ustaz, itu lebih nempel menurut saya. Kenapa? Karena dia berpikir serius motor setelah itu tahu jawabannya, oh gitu ya, itu lebih masuk, lebih awet biasanya. Oke, saya kasih yang kedua, biar seru juga. Banyak sebenarnya teka-tekinya Imam Syafi'i. Yang kedua ini begini Ustaz. Ada dua perempuan ketemu dengan dua orang pemuda. Kemudian dua-duanya bilang, marhaban bibnataina, selamat datang wahai kedua anak kami, kedua suami kami, dan kedua anak dari kedua suami kami. Jadi dua orang laki-laki ini labelnya 3. Anak, suami, plus anaknya suami. Itu gimana coba? Dua orang pemuda ini, jadi dua orang perempuan ini bilang dengan serempak, selamat datang wahai dua anak kami, kemudian dua suami kami, kemudian dua dari anak dari suami kami. Itu gimana? Maksudnya atau mencari solusi biar benar ucapan ini. Secara fikih biar benar gimana caranya? Kan tidak mungkin kan anak sekaligus jadi suami kan tidak mungkin. Saya kasih clue, dua perempuan ini dua sahabat. Dua perempuan ini dua sahabat. Artinya tidak punya hubungan kerabat. Kemudian dua pemuda itu adalah anak kandungnya masing-masing perempuan itu. Jadi salah satunya anaknya yang perempuan satunya anak perempuan satunya. Dan saya jawab untuk membenarkan 3 label sekaligus. Dua anak, maksudnya Anak dan mertua. dua anak, dua suami, dua anaknya suami. Ayo gimana, ayo bikin itu. Enak kalau ngaji begini, saya tidak naikkan banyak-banyak. Kan jelas ada dua anaknya kan ya, tinggal nyari dua label berikutnya. Kok bisa jadi suaminya? Padahal kedua anaknya. Setelah itu kok bisa jadi dua anak dari suaminya? Ternyata biasanya sering ngajak berpikir kalau ngobrol dengan saya. Gimana lah? Jadi saya itu ngerti jawabannya bukan karena cerdas, karena sudah tahu ya. Tahu kisi-kisinya. Gini saja. Jadi dua pemuda itu adalah anak dari salah satu kedua perempuan tadi. Anggaplah perempuan A punya anak
laki-laki si A ini, perempuan B punya anak laki-laki si B ini. Kemudian kedua perempuan ini suaminya meninggal semuanya. Janda kan? Benar gitu? Janda, oke. Kemudian dua perempuan ini saling menikahi anak temannya. Anakmu tak nikahi ya? Satunya juga iya sama. Anakmu tak nikahi juga. Sudah. Paham ya? Jadi ucapan selamat datang kedua suami kami benar sudah ya? Selamat datang kedua anak kami juga sudah benar. Yang terakhir, selamat datang kedua anak dari kedua suami kami benar enggak? Dua anaknya suaminya masing-masing kan? Dulu. Benar? Ya, betul. Benar. Meninggal dulu. Meninggal dulu berarti ya. Oke, ampun ya. Mau lanjut? Lanjut. Lanjut teka-teki mau lanjut ngaji? Lanjut ngaji aja ya. Pusing sekarang. Jadi cara Rasulullah diantaranya kalau ngajar dengan cara bercanda plus membuat teka-teki saja. Bagus untuk evaluasi juga bagus teka-teki itu. Fima yu'allimuhu ketika beliau ngajar. Fima yu'allimuhu ketika beliau ngajar. Watarotan dan terkadang yumahidu beliau kasih pengantar pendahuluan. Sebelum masuk ke topik inti, beliau kasih pengantar dulu. Lima yasha'u untuk sesuatu yang beliau inginkan sesuai dengan keinginan beliau. Ta'limahu mengajarkannya sesuai dengan apa yang beliau ingin ajarkan. Wa bayanahu dan menjelaskannya. Tamhidan latifan dengan muqaddimah dengan pengantar yang semut. Latif itu lembut semut nggiringnya itu semut sebelum masuk inti saja. Saya kasih contoh yang ini dulu. Saya belum ketemu yang belum ketemu yang Rasulullah. Yang jelas kalau sudah disepil begini pasti ada. Saya kasih contoh yang sahabat aja dulu. Ini namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Suatu hari Ummu Sulaim itu anaknya itu sakit parah. Terus suaminya pengen safar, tidak jadi karena anaknya sakit. Tapi sama istrinya bilang berangkat aja suamiku. Anak kita saya urus. Tenang aja berangkat. Berangkatlah suaminya. Ketika berangkat anaknya meninggal. Hanya didampingi oleh Ummu Sulaim ibunya. Nah ketika besok harinya suaminya datang, Ummu Sulaim itu pengen menenangkan suaminya. Ini kan pekerjaan suami sebenarnya. Ini diambil alih oleh istrinya. Menenangkan suami biar tidak shock karena anaknya meninggal. Kan poin intinya yang ingin disampaikan topiknya adalah anaknya meninggal. Kan gitu ya. Tapi untuk masuk ke topik itu, Ummu Sulaim pakai diksi-diksi muqaddimah yang semut dulu. Biar suaminya menerima dengan baik. Kan begitu. Jadi kan ngajar biar diterima dengan baik ilmunya kan butuh pengantar yang semut, yang halus, yang soft gitu kan ya. Sampai ke inti. Apa katanya Ummu Sulaim? Suaminya nanya, gimana kabar anak kita? Ya, baik, insya Allah sudah tenang. Kan tidak bohong kan? Baik dan sudah tenang. Orang meninggal kan sudah tenang gitu. Apalagi anak kecil. Terus sekarang kamu ini aja dulu, mandi yang rapi. Kemudian istrinya sudah mandi duluan, sudah wangi-wangi, sudah pakai baju yang luar biasa. Akhirnya kemudian suaminya diajak tidur untuk melupakan itu semuanya dulu. Biar nggak terus nanya anaknya. Ketika sudah bermalam bersama dengan istrinya, bangun kemudian nanya, istrinya mulai masuk. Suamiku gimana ya kalau kita nitip barang pada seseorang, lalu suatu hari kita ambil barang itu, apakah orang itu atau kita balik ya, ada orang nitip barang ke kita, terus suatu hari orang itu mengambil barangnya, boleh nggak? Oh iya boleh, harus lah. Wong itu bukan milik kita, tapi kita keserahkan dengan dia. Wong itu hanya titipan. Terus beliau mulai masuk ke ini, ke topik pembelajarannya. Suamiku, anak kita titipan Allah sudah diambil sama Allah. Wah itu kaget suaminya, kaget dan agak kesal. Sampai curhat ke Rasulullah. Istriku begini ya Rasulullah. Kok bisa-bisanya itu loh?
Di saat anak saya meninggal, malam hari malah tidur bersama dengan imam. Bahasanya begitu, sahabat. Rasulullah malah ketawa dan didoakan. Semoga di malam itu kamu diberkahi muamalah dengan istrinya. Akhirnya lahirlah anak yang namanya Anas bin Malik sesuai dengan doanya Rasulullah. Itu yang masuk dengan pengantar yang smooth sebelum masuk ke inti. Sehingga kemudian pikiran-pikiran santri itu terbawa dengan natural dan pelan-pelan, hanya tiba-tiba masuk itu. Apalagi untuk menyampaikan hal-hal yang serius saja, hal-hal yang serius yang bikin kaget itu butuh tamhid yang latifan, butuh pengantar yang smooth. Orang yang tidak punya karakter basa-basi susah ya. Susah, langsung tutup poin. Anakmu pak sudah mati. Insyaallah. Yang terakhir saja, saya ingin menceritakan karena kemarin kapan itu diminta untuk menyampaikan kalimat takziah di Pak RT saya belakang. Kebetulan Pak RT itu Pak D-nya Enzo. Jadi menyampaikan takziah untuk mertua beliau sebenarnya. Kakeknya Enzo sebenarnya. Mengundang orang-orang di Wakasa untuk yasin tahlil, terus saya diminta menyampaikan tausiah takziah. Sudah saya sampaikan kalimat-kalimat takziah. Takziah itu kan makna aslinya menghibur orang yang kena musibah ditinggal mati. Itu menghibur, memotivasi biasa. Kemudian di akhir Pak RT itu, Pak D-nya itu ke saya sambil ngasih tulisannya itu tolong sampaikan kalimat-kalimat motivasi biar istri saya kuat ditinggal anaknya. Oh ya sudah, saya ingat sama nasihatnya Rasulullah kepada putrinya ketika putrinya itu ditinggal mati oleh anaknya. Jadi siapa yang meninggal? Cucunya Rasulullah. Cara menghibur Rasulullah begini, wahai putriku, lillahi ma akhadha. Lillah, ini simple tapi saya senang banget bahasa Rasulullah ini. Lillahi ma akhadha. Milik Allah apa yang sudah diambil. Yang sudah diambil dari kehidupanmu itu milik Allah ya. Ini berlaku untuk apapun, untuk kehilangan apapun berlaku. Lillahi ma akhadha. Yang sudah diambil sama Allah itu milik Allah. Walahu ma akhadha. Dan milik Allah juga yang sedang diberikan ke kamu. Kamu sedang sehat, itu milik Allah juga. Sedang dikasih umur, itu milik Allah juga. Kemudian sedang dikasih motor, mobil, rumah, itu juga milik Allah. Billahi ma'akhadha walahu ma'akhadha. Lanjutannya, wa kullun indahu bi ajalin musamma. Semuanya itu ada ajalnya. Ajal itu limit. Ada batasnya. Jangan antum membayangkan ajal terkait mati saja. HP ini juga ada ajalnya, ada limitnya, ada waktunya rusak. Kesehatan saya juga ada waktunya rusak. Sekali-kali tiba-tiba demam, batuk. Itu kan ajalnya sedang sehatnya sudah sampai ajal terbatas sudah mungkin ada sehat. Bahasa Rasulullah begitu. Jadi semua yang ada di dunia itu ada ajalnya, ada limitnya. Persahabatan, bahkan orang yang kita paling cintai pun ada ajalnya, ada limitnya. Jangan dikekang terus. Itu ada mana? Jabatan juga ada limitnya, terus semuanya. Kemudian terakhir nasihat Rasulullah, faltas tabir, kamu yang sabar. Kata kuncinya sabar saja. Yang kedua adalah wal tahtasib. Mengharapnya hanya sama Allah, jangan sama yang lain. Mengharapnya hanya sama Allah. Itu ucapan Rasulullah untuk ngademkan putrinya yang ditinggal mati oleh anaknya. Dan ini berlaku untuk apapun. Saya pernah kehilangan sapi 2 bulanan ini. Kehilangan bukan dicuri orang, mati karena sedang sakit. Jadi sorenya saya dikabari sepupu, Dek, ini sapinya sakit, doanya ya, saya doakan semoga sapinya sehat dan yang ngerawat juga sehat. Kan sapi saya dititipkan ke orang. Kalau kata orang Madura gedu, Jawa gedu sama ya, sama kan ya. Nah, sakit saya doakan semoga yang sapinya sehat, yang ngeramut juga sehat. Yang paling penting yang ngeramut. Belum benar ya, paling penting yang ngeramut. Besoknya
subuh itu sudah dikabel lagi, mohon maaf deh, sapinya tidak tertolong. Oh iya sih. Saya ingat dengan prinsip tadi itu, lillahi ma'aqadah walahu ma'aqadah. Beneran tidak ada gelo sama sekali di hati saya. Dan saya lebih senangnya lagi cerita ke istri juga sama. Oh, alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa saya gitu. Nikmat tidak merasa kehilangan ketika kehilangan barang. Betul ya? Setelah itu saya bilang, Kak, saya nitip uang. Saya nitip uang kasihkan ke yang ngerasa. Dikasihkan uang itu. Katanya yang ngerasa, kakak sepupu saya, kok malah dikasih uang saya? Oh, mbak sapinya yang mati. Udah, ini sebagai bentuk ini takziah. Jauh lebih butuh yang remote itu. Dia itu setiap hari ngadi gitu kan ya, dengan harapan investasi saya di sini di sapi. Nanti kalau anaknya 2, 1 miliknya dia. Kalau belum beranak, ketika dia dijual naik harganya, ya labanya bagi 2 dengan saya. Harapannya yang di situ. Kaget karena malah saya kasih uang. Dan istri saya sama, kasihannya bapak itu ya. Oh, malah enggak kasihan sama kita sendiri enggak. Kasihan sama, padahal kan modalnya dari saya. Oh. Tapi saya bilang alhamdulillah ya Allah, matur nuwun, nikmat ini jauh lebih mahal daripada harganya sapi. Benar kan? Sapi itu bisa dibeli, tapi kalau kedamaian, kenyamanan itu enggak ada jual belinya. Saya mensyukuri nikmat ini dengan prinsip tadi, lillahi ma'aqadah walahu ma'aqadah, milik Allah yang sudah diambil dan milik Allah yang sedang diberikan kita juga milik Allah. Sehingga biasa aja. Itu saja ya. Sapun, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Yang penting jangan memberikan pertanyaan dekat dia aja. Enggak ngerti. Semoga barokah ya. Semoga sehat semuanya, lahir batin, panjang umur, yang baik, yang sehat, yang taat dan berbahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta panjang umur dengan niat biar bisa terus nambah ilmu dan nambah amal. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.